sebuah pembiayaan kesehatan COVID. Orang semua kalau terpapar COVID dan dia tidak harus dalam bentuk terminal, cuma isoman di rumah, kan hemat biaya anggaran negara untuk mengatasi masalah COVID-19. Karena 1% COVID-19 harus menghabiskan uang minimal 70 juta rupiah. Apalagi kalau sudah menggunakan alat-alat teknologi tinggi. Ya kan? Sudah menggunakan alat bantu pernapasan dan lain sebagainya. Itu investasi dan dirawat di ICU. Itu biaya investasinya sangat besar sekali jika itu harus dibuat. Jadi kita perlu efisien. Ya, kita tidak melihat dulu efektifnya. Kita bicara dulu efisiennya. Bagaimana supaya dia bisa efisien penganggaran itu. Kayak kita akan mengenal namanya cost effective analysis. Disebut dengan CEA. Kita akan membahas tentang pendahuluan, evaluasi ekonomi, konsep cost effective analysis, dan pengukuran secara outcome. Kenapa kita tidak mengukur output? Kenapa kita mengukur outcome? Karena pada saat kita mengukur output, maka kita cuma melihat dari sebuah jumlah tindakan. Tapi kita tidak melihat dari sebuah efektifnya, efisiensinya, sebuah program kesehatan masyarakat. Karena kita cuma mengukur dari sebuah jumlah. Tapi perlu kita tahu bahwa dari intervensi anggaran tadi, itu berapa orang yang bisa sembuh dari sebuah anggaran yang disiapkan. Itu penting. Kita punya uang 100 miliar. 100 juta lah. Berapa efektifnya uang 100 juta itu terhadap sebuah penyembuhan pada orang yang sakit. Berapa efektifnya dana 100 juta itu untuk dibuat sebuah program sehingga tidak ada orang yang jadi sakit. Berbeda ya intervensinya. Nah, begitu. Terakhir, manfaat cost effective analysis. Bagaimana manfaat dari sebuah konsep cost effective analysis atau biaya yang sifatnya efektif. Nah, perlu kita lakukan yang pertama adalah evaluasi ekonomi dulu. Seperti apa sih? Adalah sebuah analisis secara kuantitatif dari beberapa yang diinginkan oleh masyarakat dalam melakukan sebuah investasi pada beberapa alternatif program. Jadi kita perlu analisis dulu secara kuantitatif program-program apa saja yang efektif untuk kita buat menjadi sebuah program yang dianggarkan. Nah, yang tidak efektif seperti apa? Tidak dimaksimalkan dananya. Karena kita sudah bisa memprediksi bahwa tidak terlalu berdampak buat masyarakat. Ya kan? Tapi kita cari program apa yang paling berdampak. Supaya tidak terjadi penularan, tidak terjadi masalah. Salah satu contoh demam berdarah. Hampir tiap tahun pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas menganggarkan untuk mengatasi masalah demam berdarah. Tapi kita lihat hasilnya, seberapa besar efektifnya program itu. Ternyata kan tidak efektif. Terbukti dari apa? Masih ada mortality dan ada morbiditas. Masih ada kesakitan, ada kematian. Berarti kan program itu tidak efektif. Gitu? Maka kita perlu mencari program yang efektif agar masalah itu bisa diatasi. Apakah dalam bentuk fisik ataukah dalam bentuk non-fisik programnya. Oke? Nah, berikutnya adalah konsekuensi dari sebuah hasil yang positif atau kita akan mendapatkan manfaat dari sebuah program. Jadi kalau programnya positif, maka hasil yang kita dapatkan adalah bermanfaat. Nah, itulah dari sebuah evaluasi cost effective analysis. Pendahuluan dari cost effective analysis adalah kita akan melakukan sebuah evaluasi ekonomi, memberikan informasi yang objektif, mengangkut tentang jumlah biaya yang diserap oleh sebuah program. Kita akan mengukur dan melihat berapa besar kebutuhan setiap programnya terhadap pembiayaan penganggaran kesehatan. Jadi kalau DBD butuh berapa kira-kira? Ya kan? Nah, kalau melakukan penyuluhan demam berdarah sekian, melakukan ABATE sekian, melakukan program 3M plus sekian, dan sebagainya. Salah satu contoh 3M plus itu enggak biaya. Saya rasa tidak butuh biaya.
Kenapa dia butuh biaya? Kita sisa menyiapkan lahan untuk kita membuat galian lubang yang kita jelaskan kepada masyarakat. Sampah apa saja yang bisa ditimbun. Bukan sampah plastik yang ditimbun. Sampah plastik sampai kita meninggal. Kalau meninggal sampai long life kita 70 tahun yang akan datang, itu ternyata sampah itu masih ada. Itu menandakan bahwa sampah itu tidak bisa diabsorpsi oleh tanah. Itu harus dipahami. Nah, tidak semuanya, itu banyak salah paham. Karena yang memberikan penjelasan juga keliru, tidak paham juga. Ini yang penting. Maka efektif. Berikutnya apa lagi? Fogging. Fogging. Efektif nggak itu fogging? Ini juga yang menjadi sebuah masalah. Fogging. Fogging dilakukan setelah adanya kasus. Ya, kan? Kalau menurut hemat saya adalah pada saat ditemukan jentik, lakukan fogging. Karena pada saat di fogging, mati jentiknya. Kan begitu. Tapi SOP-nya adalah ada kasus, baru ada fogging. Berarti bukan preventif namanya. Itu namanya kuratif. Karena kalau disebut preventif, di awal kita melakukan sebuah proses pencegahan. Itu juga. Secara umum, evaluasi ekonomi bertujuan mencari jawaban. Jawabannya adalah sumber daya yang terbatas tadi digunakan seoptimal mungkin. Kan kita harus jawab. Sumber daya manusia terbatas, keuangan terbatas, metode terbatas, jadi pendekatan 5M-nya itu semuanya terbatas. Metode terbatas, mesin terbatas, ya kan? Money man-nya terbatas. Apa yang bisa kita lakukan? Dari keterbatasan itulah kita memproyeksikan. Jadi jangan selalu mengeluh. Ini kalau saya pergi kadang di daerah ketemu dengan kepala puskesmas, mengeluhnya luar biasa. Oh begini. Saya bilang, Pak, coba itu tidak mengeluh. Bapak sisa memetakan saja. Saya yakin bahwa dari keterbatasan Bapak ada potensi di dalamnya. Potensi itu harus dimaksimalkan. Contoh, di dalam puskesmas itu, memang SDM kan ada 9, ya, ada 9 kriteria tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Karena saya tidak terlalu masuk ke dalam situ karena bukan materi SDM kesehatan. Nah, 9 kriteria itu pasti pemegang program semua kan. Nah, di puskesmas sulit untuk menyiapkan itu, kebutuhan itu. Maka perlu ada win-win solution kan. Win-win solutionnya adalah tenaga kesmas itu kan diajar 7 pilar public health, bahkan 8 pilar public health dengan kesehatan reproduksi. Nah, maka kalau saya tempatkan AKK di EPID, masih mungkin enggak? Masih kan? Atau EPID di bagian AKK, masih memungkinkan kan? Jadi, kenapa tidak Bapak menggunakan potensinya itu untuk mengatasi sebuah masalah kesehatan masyarakat? Sambil menunggu memang yang memiliki ya profesi kesehatan masyarakat di bidang masing-masing. Dan punya solusi untuk memetakan jumlahnya, resourcesnya berapa. Nah, menyangkut anggaran, itu SDM. Anggaran bagaimana? Pilih yang mana yang bisa diintervensi. Maka itu yang diintervensi. Makanya semester 2 ya. Nah, nanti kalau semester 4 kita mengenal namanya mata kuliah perencanaan dan evaluasi. Di situ nanti kita akan menyusun sebuah program kesehatan berbasis pada evidence base, berbasis pada sebuah masalah, berbasis pada sebuah kebutuhan. Nah, masalah itu yang kita, kalau tidak bermasalah ya tidak usah terlalu diintervensi kan. Tapi yang bermasalah bagaimana? Itu yang diintervensi. Pilih. Jangan karena 30 masalah status kesehatan masyarakat kita mau semua intervensi. Jangan, lihat dulu, petakan, buat analisisnya, buat skala prioritas namanya. Nah, seperti itu. Baru perlu dilakukan semua evaluasi dari program itu. Mana yang sudah efektif pada tahun sebelumnya, yang mana yang belum itu ditingkatkan lagi agar dia bisa efektif juga. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah efektif? Bagaimana sudah berhasil program itu? Maka kita tinggalkan program itu. Harus diingat bahwa kita tidak dalam bentuk program kuratif. Kalau program kuratif orang sembuh, selesai. Tidak menunggu pasien selanjutnya lagi siapa. Tapi kalau berbicara kesehatan masyarakat, tetap perlu dilakukan
intervensi. Intervensinya apa? Bukan lagi dalam bentuk masif, tapi dalam bentuk ya pendekatan-pendekatan agar mereka bisa melakukan apa? Penyehatan secara mandiri pasca dia sakit. Itu penting. Nah, berikutnya adalah identifikasi. Dalam melakukan cost effective analysis, lakukanlah identifikasi. Lakukanlah pengukuran, lakukanlah penilaian dan pembandingan biaya dan outcome pengobatan atau proses pengobatan yang akan dipertimbangkan. Yang kedua, salah satu metode dalam evaluasi ekonomi yaitu cost effective analysis. Biaya apa yang ada dalam cost effective biaya analisis? Pertama adalah biaya minimum dari manfaat yang diberikan. Nah, dananya terbatas tapi bisa dimanfaatkan. Itu penting. Tidak semuanya dana menjadi sebuah indikator keberhasilan dari sebuah masalah. Ya kan? Pernah keluar daerah yang tidak usah jauh-jauh, pernah ke Berau. Yang ya, sangat disayangkan kalau ada orang Kalimantan belum pernah ke Berau ya. Nanti saya ajak pelajaran jalan ke Berau. Nah, kalau kita ke Berau pasti kita berpikir ada 3 jalur untuk ke sana kan? Bisa pesawat udara, bisa kapal laut, dan bisa pesawat. Nah, sekarang kita melihat dari sebuah biaya yang dimiliki secara individu. Kalau biaya besar, oke kita menggunakan pesawat. Lebih cepat waktu tempuhnya kan. Kalau agak sedikit minim, kita naik kapal laut. Alternatif terakhir adalah naik mobil. Atau naik motor. Ya bisa juga naik motor. Hah? Ya, ada dulu mahasiswa itu selalu naik motor. Mahasiswa dari itu kelas kerjasama dia pegawai negeri. Saya tanya kalau ke sini apa Pak? Naik motor. Wih, naik motor Pak, ini apa? Berapa jam? 12 jam juga Pak. Sama dengan mobil, sama Pak. Jadi kalau ada beriringan, jadi dia itu beriringan dengan temannya ya. Jadi kalau temannya naik kendaraan mobil ke sini, dia beriringan dengan supaya irit Pak, tidak sampai 300.000 si parkir. Betul juga ya. Nah, sampai di sini, kalau dari motor kita mau kemana Pak? Betul juga ya. Nah, berarti memang susah secara ekonomi. Itu anu saya kan. Nah, karena kalau dia mapan secara ekonomi, tidak mungkin mau menyusahkan dirinya dalam hal anu ya. Nah, ataukah dia punya konsep irit dalam hidupnya. Nah, itu juga yang tidak aneh. Tapi jangan juga jadi bedakan konsep irit dan konsep pelit. Nah, itu kan beda ya. Jadi ada orang kadang sulit membedakan antara irit dan pelit. Nah, pelit itu kalau terkait tentang hidupnya sendiri dan dia tidak mau keluarkan untuk biaya hidup. Nah, tapi kalau irit adalah dia memanfaatkan uang yang terbatas untuk memaksimalkan sebuah hasil. Bisa tanggap itu? Oke. Jadi salah satu contoh bahwa ternyata dengan dana yang besar bisa tiba, ya, dengan dana yang sedang middle bisa tiba, dan dana low juga bisa tiba. Semuanya bisa tiba. Nah, kalau tanpa biaya Pak jalan kaki, ya tiba juga sih, tapi saya kirakan mungkin berapa bulan kemudian. Nah itu bisa tiba juga teman. Bisa tanpa mengeluarkan biaya mungkin ya jalan kaki. Tapi kan juga harus bawa beli air, beli apa ya, beli sandal karena saya yakin sandalnya akan berapa kali diganti dalam perjalanan ekspedisinya itu. Jadi itu yang kita bisa lihat bahwa dalam bukan indikator uang kita bisa mencapai tujuan. Cuma kalau dengan adanya uang kita bisa cepat melakukan sebuah langkah. Dengan dana yang terbatas maka kita perlu membuat sebuah alternatif. Bisa tangkap itu ya? Nah, yang kedua adalah manfaat maksimum dari biaya yang diberikan. Jadi kita bisa memaksimumkan biaya yang diberikan. Contoh, hal yang memiliki penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 ini kan paling terbesar dana yang dikeluarkan dalam semenjak Republik Indonesia ini berdiri dalam mengatasi sebuah masalah kesehatan masyarakat ini pada saat COVID-19. Ini sudah berapa ratus triliun yang dihabiskan untuk penanganan COVID-19. Karena semua pasien digratiskan, semua apa dan sebagainya. Bahkan itu PCR
dulu gratis ya bagi yang terkonfirmasi, itu tidak dibayar dan sebagainya, banyak lah. Belum lagi isoman dikasih vitamin apa dari pemerintah pada sebagainya. Belum lagi bantuan sosial efek dari dampak COVID-19, banyak lah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau sebenarnya pemerintah jeli, bukan pada perspektif kuratifnya saja yang diintervensi, tetapi pada perspektif kesehatan masyarakat. Ya kan? Buat program pencegahan yang masif, sehingga dana tadi untuk medis, semakin berkurang orang yang terkonfirmasi, maka semakin kurang pengeluaran pemerintah dari aspek medis kesehatan tadi yang cukup besar. Tidak tanggung-tanggung ya, sampai yang contoh Samarinda 700-an, ternyata yang meninggal di Samarinda selama 2020 sampai 2022 sudah 770 sekian. Nah, itu yang kita bisa bayangkan berapa puluh miliar ya, untuk Samarinda saja, berapa puluh miliar itu untuk anggaran yang dikelola pemerintah untuk, karena perlu kita manfaatkan dana untuk bisa memaksimalkan sebuah hasil, bukan memaksimalkan sebuah. Kadang orang dikasih dana itu mengembangkan sebuah program, sebenarnya programnya tidak terlalu efektif. Contoh, pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan rumah sakit kan dituntut untuk mengembangkan poliklinik-polikliniknya. Pada saat manajemen tidak jeli, membuka poliklinik yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, maka itu akan membebani rumah sakit. Salah satu contoh, spesialis kulit dan kelamin. Kulit dan kelamin ya. Nah, itu dikembangkan menjadi spesialis kulit dan kecantikan. Ya. Kira-kira kalau di Samarinda masih ada pasiennya, gitu? Karena sekarang biar anak SMP sudah ke dokter kecantikan, suatu kehidupan. Nah, ya kena tren mungkin ya, kira-kira TikTok kali. Nah, tapi kalau programnya itu dibawa ke daerah-daerah yang belum ada pasarnya, maka itu tidak efektif program itu, ya kan? Nah, jadi itu yang harus diperhitungkan. Jadi pengembangan sebuah pelayanan kesehatan itu harus berdasarkan juga terkait tentang kebutuhan masyarakat. Masih ingat penjelasan saya pada pekan sebelumnya supply and demand? Jadi kalau tidak ada kebutuhan, mengapa kita menyiapkan? Ya, kecuali ada kebutuhannya, rasionya meningkat, ya kan? Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ada potensi terjadi adalah fraktur atau patah tulang. Nah, kalau fraktur bisa saja dokter bedah umum yang mengerjakan, tapi kan beda dengan menyiapkan dokter namanya bedah ortopedi yang memang khusus untuk pemasangan alat pen di dalam tulang. Nah, itu jauh lebih mahir. Nah, kita siapkan. Dan kalau ada kan tertutupi. Nah, itu yang begitu yang dimaksud dari sebuah intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang telah ditargetkan dan yang belum kita pertimbangkan untuk dilanjutkan. Selanjutnya sebuah analisis ekonomi di mana semua biaya atau cost dihubungkan dengan jumlah atau efek outcome. Kita lihat berapa dampaknya, berapa orang yang sembuh dari sebuah anggaran yang disiapkan. Ya kan? Berapa orang, jadi satu keunggulan pemerintah adalah menyiapkan vaksinasi. Dengan vaksinasi, ternyata efeknya kita rasakan sekarang. Pada saat ada gelombang ketiga, tidak terlalu mengkhawatirkan. Gitu? Coba kalau kita tidak vaksin, maka akan sama seperti Delta. Lebih banyak orang yang COVID daripada dokter paru-paru. Berapa sih dokter spesialis paru-paru di Samarinda? Saya tidak yakin lebih daripada 15 orang. Tapi berapa orang yang terkonfirmasi positif, yang pneumonia? Ratusan orang. Kira-kira berapa orang yang dia harus PCR satu hari? 20 sampai 30 orang. Masuk akal ke itu? Ini kondisi ya, kondisi yang terjadi. Nah, maka kita lihat apa yang perlu dikembangkan dari sebuah masalah.
Berbondong-bondong orang membuka spesialis paru-paru. Banyak yang sekolahkan orang mengambil spesialis paru-paru untuk mengatasi COVID-19 ini. Atau penyakit-penyakit yang ke depan yang terkait tentang pneumonia. Oke. Untuk rasionya mencukupi antara dokter dengan kebutuhan layanan. Karena ada impact yang ditimbulkan, ada masalah yang ditimbulkan jika tidak teratasi kebutuhan itu. Tentunya efektif pembanding diukur dengan single outcome-nya. Jadi kita akan mengukur sebuah hasil dari setiap program berdasarkan tujuannya per masing-masing. Jadi kalau ada program A terkait tentang demam berdarah, kita lihat efeknya dari sebuah penyuluhan, anggaran penyuluhan. Kita lihat efektifnya dari sebuah bimbingan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Lihat posyandunya seperti apa. Kalau orang posyandu, kita lihat indikator keberhasilannya adalah berkunjung. Kita lihat lagi setelah kunjung adalah meningkatnya apa? Meningkatnya berat badan bayi. Kan timban bayi ya. Jadi saya pernah punya keluarga ya, mau ke posyandu apa? Saya mau ikut timbangan sebab robek timbangannya. Jadi timbang itu bukan manula tapi balita. Jadi apalagi meningkat pengetahuannya. Kalau meningkat berat badan bayi dan balita berarti ada pengetahuan yang baru yang didapat. Di manakah ibu-ibu mendapatkan pengetahuan itu? Ada di posyandu. Nah sekarang kan orang malas ke posyandu, maka harus ada triknya. Triknya adalah bagaimana kita menyiapkan bahan pokok makanan untuk balita. Ada pembagian biskuit gratis, ada pembagian bubur gratis, termasuk ibu-ibunya dibuatkan juga bubur kacang hijau supaya kumpul semua. Akhirnya, jadi kan positif itu kegiatan. Oke, itu single outcome. Outcome diukur dari sebuah bentuk yang natural. Biarkan alamnya, jangan diintervensi dan jangan dibuat dalam sebuah intervensi. Biasanya kan orang berhasil. Tujuannya berhasilnya karena apa? Nah, biarkan natural supaya kita bisa melihat program mana yang lebih efektif dan efisien. Umur yang bertambah oleh penerapan sebuah teknologi kesehatan juga akan kita lihat bahwa teknologi kesehatan itu berpengaruh bahwa ada sebuah efektifnya. Jadi contoh, ada alat MRI. Semakin bertambah usia alat MRI itu, maka semakin terbatas jumlah orang yang dilayani. Efektif enggak? Sudah tidak efektif. Efisien enggak? Sudah tidak efisien. Makanya alat kesehatan itu investasinya tinggi. Barang investasi yang paling tinggi itu adalah alat kesehatan. Karena tidak akan bernilai untung sudah. Pada saat dia tidak bisa melayani pasien. Salah satu contoh, mobil ambulans dan mobil jenazah rumah sakit. Kira-kira kalau saya lelang, ada yang mau beli? Dikasih gratis saja belum tentu kita mau. Ya kan? Nah, ada lelang ini apa? Mobil dinas, iya mobil dinas. Oke, saya mau ikut. Mobil dinasnya apa? Kalau direktur saya mau dan tidak. Mobil dinas apa? Jauh. Dikasih gratis saya tidak mau. Begitu tingginya sebuah nilai investasi di bidang kesehatan. Makanya kadang itu kita lihat ada mobil di rumah sakit disimpan saja di belakang di gudang. Iya, di gudang sampai di akhirnya. Kalau kita lewat situ kita akan ternyanyi dengan susternya SOT atau suster yang lain. Terpengaruh dengan film-film horor ya di Indonesia dengan menggunakan objek mobil jenazah. Ya kan? Karena tinggi, pisau bedah. Jadi alat investasi itu nanti kalau masuk di sistem pembiayaan kesehatan itu termasuk APK. Ada namanya fiskos, biaya tetap itu adalah biaya investasi di rumah sakit dan puskesmas. Kategori ini itu adalah gedung, alat medis, alat non medis dengan kendaraan.
alat investasi ini, berapapun orang yang menggunakan dan mengoperasionalkan tidak akan mempengaruhi sebuah nilai. Tetapi semakin bertambah usia, mendekati long life-nya, harapan hidupnya, maka semakin besar biaya pemeliharaan. Itulah biaya investasi yang paling tertinggi dari sebuah pelayanan kesehatan. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana jumlah kematian yang bisa dicegah. Nah, dengan melakukan sebuah program yang efektif, maka kita sudah melakukan sebuah pencegahan terjadinya kematian yang secara masif atau secara banyak. Karena kita membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Bagaimana kita membuat program yang efektif efisien? Nanti kalau masuk mata kuliah perencanaan dan evaluasi ya, ini cuma gambaran saja. Adalah bagaimana tepatnya sebuah masalah itu diintervensi. Apakah diintervensi di kuratif rehabilitatifnya, ataukah diintervensi preventif promotif? Ya kan? COVID-19. COVID-19 itu harus ada dua yang diintervensi. Kenapa? Karena kuratif rehabilitatifnya tidak boleh diabaikan, karena ini menyangkut persoalan kematian yang sangat cepat. Oke? Nah, tapi jangan diabaikan preventif promotifnya. Karena kalau diabaikan preventif promotifnya, maka akan bertambah terus. Nah, akan menjadi beban pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah itu. Karena kuratif rehabilitatif tadi tidak akan mampu melayani pasien yang cukup besar. Maka salah satu solusinya adalah membongkar ruangan-ruangan. Jadi rumah sakit Abdul Wahab Sarani itu ada beberapa ruangan yang dibongkar untuk memberikan layanan kepada pasien COVID-19. Apakah alat ventilator semua tersedia? Terbatas. Kalau lebih banyak orang yang butuh ventilator daripada ventilator, maka akan ada yang meninggal secara. Masa dipakai 1 jam, tinggal 1 jam? Ya, tidak mungkin. Kalau sudah terlanjur, itu beratnya di situ. Kondisi-kondisi darurat pada tahun 2021 lebih mencekam daripada 2020. Kondisi 2021 itu paling mencekam. Saya sampai berpikir kalau ini berlanjut terus ini, mungkin sebagian orang akan habis. Yang bisa bertahan itu aja yang secara natural memang dia bisa survive untuk hidup. Jadi nanti orang yang hidup itu adalah orang yang betul-betul imunnya bagus. Yang tidak bagus imunnya siap-siap untuk ke Balikpapan. Kalau Balikpapan, baliknya papan. Jadi begitu kondisinya. Pada itu. Tapi baguslah kita mampu untuk mengatasinya itu dengan baik. Alhamdulillah ya. Jadi bukan karena orang mengatakan Omikron, Pak jenisnya itu Omikron tidak terlalu ganas. Sama-sama ganasnya. Tidak ada itu tidak ganas, ya kan? Buktinya orang flu apa? Nah, cuma bagi orang yang sudah vaksinasi 1, 2, bahkan yang sudah booster, maka gejalanya itu menjadi ringan. Di situ keuntungan dan disitulah efektifnya pemerintah, walaupun menghabiskan uang triliunan rupiah untuk program vaksin. Kayak vaksin itu kan dibeli. Awalnya aja hibah, lama-lama dibeli. Dan harus 286 juta jiwa dikapot. Ya kan? Dan itu penyuntikannya 1, 2, dan sampai 3 dosis ketiga. Saya sampai dosis ketiga dan gratis. Sinovac 2 kali, 1 kali freezer. Saya tidak tahu ini kalau ada keempat kali saya ikut lagi. Nah, jadi kita bisa lihat berapa dana, tapi kan efektif mencegah terjadinya mortality dan mortalitas. Itu sebut dengan efektif. Coba kalau berpikir medis terus, ada apa-apa, kan ada saja dana untuk kalau dia masuk rumah sakit kita kasih gratis. Wah, itu akan menjadi sebuah beban tersendiri. Suatu strategi suatu strategi dalam cost efektif tidak berarti bahwa strategi tersebut menghemat uang saja. Nah, ini untuk mengukur cost efektif secara rasio. Total biaya dibagi dengan manfaat yang dihasilkan. Jadi kalau ada biaya 100 juta, gitu, sementara orang yang sembuh 100 orang, gitu, berarti cuma 1 juta. Bermanfaat, ketimbang 100 juta itu disiapkan, tetapi tidak efektif, akhirnya cuma 2. Kalau 2 berarti 50 juta. Nah, gitu? Jadi program yang mana yang paling baik kita lakukan? Nah, program pada kesehatan masyarakatnya.
Kalau kesehatan masyarakatnya orang sehat, produktif, maka orang tidak mengakses pelayanan kesehatan lanjutan disebut dengan PPK 2. Itu cukup di FKTL atau disebut dengan PPK 1 di Pusat Pelayanan Kesehatan tingkat pertama puskesmas. Contoh pengukuran outcome, kita mengukur life years gain, durasi pertahanan hidup yang dihasilkan dalam ukuran tahun. Lalu kita akan mengukur quality adjusted years-nya, kualitas dan kemampuan suatu status kesehatan dari durasi pertahanan hidup. Durasi pertahanan hidup kita adalah apa? Berdasarkan harapan hidup kita. Kalau laki-laki Indonesia itu adalah 71 tahun. Kalau perempuan 69 tahun. Rata-rata. Nah, baru kita mengukur bagaimana kualitas dan kemampuan kesehatannya untuk bisa bertahan hidup. Kita punya kualitas sehat itu paling tidak 40 tahunan saja. Waktu kita balita, bayi balita rentan sakit kan. Begitu nanti kalau manula juga kembali rentan sakit juga. Karena kita akan kembali lagi pada seperti zaman anak-anak ya, kembali pada zaman itu. Jadi kita rentan sakit. Nah, antara anak ke remaja sampai orang tua masuk manula, di situ waktu produktifnya. Makanya usia produktif di Indonesia dimulai dari usia berapa? 15 sampai 64 tahun, Pak. Itu masa produktif kita. Dilewati itu tidak produktif. Nah, itu yang kita ukur menjadi quality just live years atau kalinya. Oke? Nah, kalau tadi harapan hidup. Nah, berikutnya kita akan mengukur tentang death, kematian yang dapat dicegah. Ya, kematian apa yang dapat dicegah? Ya, nah, lihatnya bebas gejalanya seperti apa, simptomatiknya seperti apa, gitu dalam hari. Komplikasi yang dapat dihindari seperti apa. Manfaat cost effective analysis. Mendukung pengambilan keputusan yang objektif, mengevaluasi alokasi sumber daya. Penghematan, ya. Penghematan biaya kesehatannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, data apa? Data efektivitas didapat dari sebuah percobaan yang sifatnya klinikal, sehingga datanya bisa relevan. Nah, berdasarkan data dan literatur yang tersedia, harus dipastikan bahwa data yang tersedia masih relevan dengan analisis yang akan dilakukan. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya saya masih mau jelaskan 2 slide ini, tapi berhubung saya sudah ada panggilan untuk melakukan ujian seminar proposal skripsi, dan nanti juga 3 tahun yang akan datang. 2 tahun setengah. Berdoa, doa itu adalah sebuah perjalanan hidup kita ya. Dan kalau kita tulus dan kita berusaha, biasanya dijawab. Saya sudah sering membuktikan. Kalau saya doanya bercanda-canda, tidak diterima. Ya, contoh hati lagi kesel atau apa berdoa, jadi diterima. Dan pada saat kita khusyuk, berusaha, doa itu dijawab. Oke? Nah, saya yakin kita semua, adik-adik semuanya bisa selesai 3 tahun 8 bulan. Amin. Ya, kan? Pasti kalau
2021, 22, 23, 24, ya 2024 bulan Maret sudah wisuda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sehat-sehat semuanya ya, yang ada di rumah dan yang ada di